Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Juna. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Satya Negara Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesehatan hingga sampai saat ini. Nah, teman-teman semua, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk berbicara tentang Sustainable Development Goals atau SDGs. Teman-teman semua udah pada tahu belum nih tentang SDGs itu apa? Nah, jadi SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB. Hal ini untuk mengatasi berbagai tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan kesehatan. SDGs sendiri bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2030 dengan melibatkan semua negara, baik itu negara maju maupun negara yang masih berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan khususnya berbicara tentang SDGs yang nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Lebih spesifiknya lagi, saya akan berbicara tentang pentingnya kesehatan mental pada remaja. Kenapa kesehatan mental pada remaja itu penting? Karena remaja adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan dunia. Di usia mereka, banyak perubahan besar yang terjadi, baik itu secara fisik, emosional, maupun sosial. Tapi sayangnya, di usia remaja ini juga rentan terhadap berbagai tantangan kesehatan mental, seperti depresi, stres, kecemasan, hingga perasaan yang terisolasi. Kemudian, kenapa nih kesehatan mental para remaja ini merupakan hal yang penting? Karena yang pertama, masa depan bangsa ada di tangan para remaja. Remaja yang sehat secara mental, jadi akan tumbuh menjadi individu dewasa yang produktif, kreatif, dan inovatif. Tapi apabila sebaliknya, apabila remaja yang terkena gangguan kesehatan mental dan tidak ditangani nih secara tepat, itu dapat menghambat potensi mereka dan berdampak buruk pada pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua, kesehatan mental mendukung pendidikan yang berkualitas. Jadi, SDGs juga menargetkan pendidikan berkualitas bagi semua. Eh, Namun, masalah kesehatan mental ini seperti kecemasan dan depresi dapat mengganggu konsentrasi para remaja, yaitu seperti prestasi akademiknya, kemudian kehadiran di sekolahnya juga. Dengan memastikan kesehatan mental para remaja, kita turut mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko sosial dan ekonomi. Remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental itu lebih beresiko untuk terlibat dalam perilaku yang berbahagia, seperti penyalahgunaan narkoba atau kekerasan. Ini tidak hanya merugikan si individu saja, tetapi juga menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Lalu, apa nih yang bisa kita lakukan eh, untuk mendukung kesehatan mental para remaja? Yang pertama, kita bisa menghilangkan stigma bahwasannya kita harus selalu mengajarkan para remaja untuk selalu meminta bantuan kepada orang lain apabila dia sudah tidak bisa mengatasi masalahnya, dan menanamkan bahwa hal itu tuh bukan hal yang tidak wajar, melainkan hal normal dan tidak memalukan. Kemudian yang kedua, kita bisa memperkuat dukungan di sekolah. Jadi sekolah harus menjadi tempat yang aman dengan konselor dan program yang mendukung kesehatan mental para siswanya. Kemudian yang ketiga, bisa dukung remaja dalam komunitas. Kita semua, baik orang tua, guru, maupun masyarakat sekitar, harus menciptakan lingkungan yang mendukung remaja untuk berbicara terbuka tentang perasaan mereka. Teman-teman semua, jadi kesehatan mental para remaja bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, melainkan tanggung jawab kita semua.
Melalui SDGs, kita memiliki komitmen global untuk memastikan bahwa setiap remaja memiliki akses ke layanan kesehatan mental dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan mereka. Mari kita bekerja sama-sama demi masa depan yang lebih cerah dan generasi yang lebih sehat, baik secara fisik maupun mental. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa kembali.